Gambar yang pertama, di sini ada oogenesis, merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum pada ovarium perempuan. Proses ini dimulai sejak masa janin. Saat oogenesis berkembang menjadi oosit primer melalui mitosis. Oosit primer memasuki fase meiosis 1, tetapi berhenti di tahap profase 1 hingga pubertas. Setelah pubertas, setiap siklus menstruasi satu oosit primer melanjutkan meiosis 1, menghasilkan satu oosit sekunder atau haploid dan satu badan kulup atau polosit. Oosit sekunder kemudian memasuki meiosis 2, tetapi berhenti di metafase 2. Jika terjadi fertilisasi, meiosis 2 selesai, menghasilkan ovum matang dan satu badan kutub lagi. Jika tidak dibuahi, oosit sekunder akan degenerasi. Proses ini berlangsung hingga. Gambar yang kedua ada spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sperma pada pria yang terjadi di tubulus seminiferus dalam lesis. Proses ini terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama ada fase proliferasi atau spermatogenium. Spermatogenium atau sel induk sperma mengalami meiosis untuk menghasilkan spermatogenium baru yang sebagian akan berkembang menjadi spermaiosis primer. Yang kedua ada fase meiosis. Spermatosit primer mengalami meiosis 1 untuk menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder kemudian mengalami meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid atau sel haploid. Lalu yang ketiga ada fase diferensiasi, spermiogenesis. Spermatid berkembang menjadi sperma yang matang dengan kepala, leher, dan ekor. Kepala sperma mengandung DNA, sedangkan ekor membantu motilitas. Hormon yang berperan adalah FSH, LH, dan testosteron. Proses ini berlangsung sekitar 64-74 hari. Gambar yang ketiga, di sini ada gambar struktur sperma. Struktur sperma ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian kepala, bagian tengah, sama ekor. Di bagian kepala, di sini ada akrosom. Akrosom ini merupakan penutup yang mengandung enzim yang membantu sperma memasuki telur. Lalu ada juga nukleus. Nukleus ini inti sel sperma yang mengandung materi genetik DNA. Ada juga bagian leher. Bagian leher ini yang berfungsi untuk menyambungkan antara bagian tengah dan juga bagian kepala. Dan di bagian tengah ada mitokondria. Mitokondria ini berbentuk spiral yang berfungsi menghasilkan energi yang dibutuhkan sperma. Dan di bagian ekor ada membran plasma. Membran plasma ini melindungi organel faktor penting dalam metabolisme spermatozoa. Gambar yang selanjutnya ada struktur ovum. Struktur ovum ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada nukleus. Nukleus ini berbentuk bulat yang terletak di dalam sel eukariotik sistem sel ribosom RNA. Lalu ada juga plasma membran, membungkus kuning telur dan ditunjukkan untuk perkembangan embrio. Ada juga perivitelin space, lapisan pelindung luar, ruang yang berisi cairan yang terletak di antara zona velusida dan membran sel ovum, menghambat polispermia, pembuahan lebih dari 1 sperma. Lalu ada zona velusida. Ini lapisan pelindung luar membran sel. Dan ada juga sitoplasma, penyedia nutrisi untuk embrio setelah pembelahan. Atasnya ada nukleus. Nukleus ini mengandung materi genetik perempuan, yaitu 23 kromosom. Lalu yang bulat-bulat ini namanya korona radiata, lapisan folikuler yang terdiri dari granula melindungi zona velusida pada oosit. Dan yang terakhir ada follicle cell. Ini menghasilkan hormon estrogen dalam siklus menstruasi. Selanjutnya, gambar yang kelima, di sini ada gambar fertilisasi. Dimulai dari sel telur. Sel telur ini bergerak menuju rahim saat terjadinya ovulasi fimbriae, akan membantu sel telur bergerak menuju rahim melalui tuba Fallopi. Lalu saat sperma menuju tuba Fallopi, itu saat pria ejakulasi, sperma akan berenang menuju tuba Fallopi.
Sperma dan sel telur bersatu. Sperma akan melepas ekornya dan sebagian lainnya membelah sel telur untuk masuk ke dalamnya. Proses ini membutuhkan waktu 16-18 jam. Setelah itu, sel telur dan sperma yang bersatu akan membentuk zigot. Nah, zigot akan berjalan menuruni tuba falopi. Lalu zigot berubah menjadi morula di hari keempat. Setelah itu, morula akan berkembang menjadi blastoskista atau embrio. Implantasi ini blastoskista akan menempel dan tertanam pada lapisan dinding rahim atau endometrium, lalu plasenta terbentuk. Di sini implantasi memicu pembentukan plasenta yang akan memproduksi hormon kehamilan. Gambar yang terakhir ada gambar sitoplasma ovum. Sitoplasma ovum juga terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi berbeda. Yang pertama ada enzim dalam akrosom. Enzim proteolytik membantu mencerna zona pellucida yang mengelilingi sel telur untuk memfasilitasi fungsi sperma. Lalu ada membran plasma ovum. Ini membran tipis yang mengatur zat yang masuk dan keluar dari sel telur. Lalu ada zona pellucida, lapisan pelindung yang mencegah penetrasi lebih dari satu sel sperma. Dan di sini juga ada badan basal sperma. Bagian yang terletak di leher sperma fungsi sebagai penghubung antara kepala dan ekor yang mengandung struktur penting untuk mortilisasi sperma. Yang selanjutnya ada nukleus sperma, berisi materi genetik yang diperlukan untuk membuahan. Dan yang terakhir ada granula kortikal, terdapat dalam oosit, berfungsi untuk mencegah polisemia setelah pembuahan. Granula mengalami eksositosis, melepaskan enzim yang mengubah matriks ekstrakurikuler dan membantu membran fertilisasi kedap air. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Siklus menstruasi yaitu periode pelepasan darah dan jaringan dari uterus dan janin. Uterus terletak di bagian bawah perut perempuan. Pada fase pertama, yaitu masa menstruasi, terjadi ketika hormon-hormon ovarium, yaitu estrogen dan progesteron pada kadar terendahnya. Nah, estrogen dan progesteron ini untuk menjaga ketebalan dinding rahim. Kemudian pada fase utama, yaitu fase proliterasi folikuler, terjadi peningkatan FSH yang berfungsi untuk menstimulasi atau memantangkan folikel. Folikel ini yaitu calon ovarium. Setiap bulan ada satu calon folikel yang akan berkembang dan mengeluarkan ovum. Kalau sudah matang, menghasilkan hormon estrogen atau penebalan dinding rahim. Nah, di sini pada tahapan yaitu FSH, kemudian folikel, kemudian estrogen, kemudian stimulasi hipofisis produksi LH. Nah, kemudian pada ovulasi atau tengah terjadi pada hari ke-14 pada siklus 28 hari. Nah, untuk berhubungan ini pada masa subur, proses pelepasan sel telur dari salah satu ovarium. Kemudian yang terakhir yaitu fase luteal untuk mengikuti fase ovulasi. Ketika telur tidak dibuahi, maka korpus luteum mulai rusak, pada akhirnya akan menyebabkan pelepasan lapisan rahim dan menstruasi. Kemudian yang kedua yaitu fase folikuler. Ini adalah paruh pertama siklus dalam siklus rata-rata 28 hari. Fase ini berlangsung dari hari pertama hingga hari ke-14. Terdapat aspek terpenting dari tahapan ini adalah perkembangan sel telur di dalam ovarium yang siap untuk ovulasi. Pada awal siklus pertama, ada beberapa folikel yang berbeda di ovarium yang siap mulai matang untuk kemungkinan ovulasi. Folikel ini merupakan struktur seperti kantung kecil dalam ovarium yang berisi sel telur.
Terdapat ratusan ribu folikel di setiap ovarium. Proses pematangan lengkap membutuhkan sekitar 3 bulan, jadi selalu ada kelompok sel telur yang sedang berkembang. Ini dikenal sebagai folikel antral atau folikel istirahat. Selama fase folikel di bawah yang berpengaruh hormon FSH, sejumlah kecil folikel istirahat mulai matang sekitar hari ke-5 sampai hari ke-7 siklus. Satu folikel akan menjadi dominan. Yang dominan ini mencegah perkembangan folikel lainnya untuk melepaskan sel telur saat ovarium. Ovulasi ini terjadi pada hari ke-14 dari siklus 28 hari. Adalah saat folikel yang telah matang pecah untuk melepaskan sel telur, kemudian bergerak menuju tuba Fallopi, di mana silia atau tonjolan seperti rambut kecil mendorong sel telur masuk. Disinilah sel telur akan bertemu sperma untuk pembuahan. Kemudian terdapat fase luteal, yaitu bagian kedua siklus setelah ovulasi sampai dimulainya menstruasi. Jika tidak terjadi kehamilan. Setelah ovulasi, level hormon berubah, folikel yang pecah menjadi corpus luteum, atau itulah sebabnya disebut fase luteal. Ini menghasilkan progesteron yang membuat endometrium atau lapisan rahim menebal dan siap untuk implantasi sel telur yang dibuahi. Jika tidak terjadi kehamilan, corpus luteum menyusut di akhir siklus agar ovarium dapat memulai pematangan folikel lagi. Setelah 14 hari tanpa kehamilan, menstruasi dimulai dengan peluruhan endometrium yang menebal dan siklus menstruasi dapat mulai untuk dibuahi kembali.